Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masuk hadis 234. Masih di bab tentang kasih sayang terhadap kaum muslimin. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu kulul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu at-taqwa hahuna bihasbi mri'in minasyarri ayah kira akhahul muslim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Rasulullah SAW bersabda, al muslimu akhul muslim. Orang muslim adalah saudaranya orang muslim yang lain. Jadi kita selagi sesama muslim adalah bersaudara. Meskipun beda ayah, beda ibu, ya, beda tempat tinggal, beda tempat lahir. Kita dengan muslim yang ada di luar Jawa ya saudara. Kita dengan muslim yang ada di luar negeri ya saudara. Al muslim akhul muslim. Muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Karena saudaranya maka la yakhunuhu. Tidak selayaknya orang muslim mengkhianati muslim yang lain, ya. Enggak boleh kemudian kita berkhianat terhadap muslim yang lain dalam urusan apapun. Kemudian wala yakdzibuhu, dan tidak boleh mendustakan, membohongi, ngapusi, ya. Sama-sama orang muslim kok bohong, ya, ngapusi, menipu, enggak boleh. Bahkan wala yakhdhuluhu, tidak boleh merendahkan, ngenyek, ya. Nah, ngece terhadap sesama muslim, ngerendahke, ini mboten pareng. Karena kita saudara. Kulul muslim alal muslim haramun irduhu. Bahkan kata Rasulullah, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haramun irduhu. Terjaga kehormatannya. Kehormatannya terjaga. Muslim satu dengan muslim yang lain harus senantiasa dan selalu menjaga kehormatannya, bukan menebar aibnya, menebar sisi kekurangannya, cacatnya, tapi menjaga.
wa maluhu, dan juga wajib menjaga hartanya. Nggak boleh kemudian harta orang lain diambil tanpa hak, diganggu tanpa hak, nggak boleh. Wadamuhu, bahkan termasuk darahnya, nggak boleh mengalirkan darah kepada sesama muslim. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah kemudian mengatakan takwa itu di sini. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Bihasbi mri'in minasyar, cukup menilai seseorang itu jelek atau baik. Cukup menilai seseorang itu jelek atau baik bagaimana dia berinteraksi dengan orang muslim yang lain. Apabila dia itu ayah kira akhahul muslim, merendahkan saudara muslim yang lain, berarti dia itu jelek. Justru yang jelek itu yang merendahkan, bukan yang direndahkan, tapi yang merendahkan. Bahkan kata Rasulullah tadi, bihas bimri'in minasyar, cukup orang muslim itu dinilai jelek, ayah kira akhahul muslim, apabila merendahkan orang muslim yang lain. Jadi yang tukang merendahkan, tukang menghina, tukang ngece orang lain, itulah yang jelek. Bukan yang direndahkan, yang diece, yang dihina, ya, tapi yang menghina. Ini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang terhadap sesama muslim. Maka faedahnya atau pelajarannya adalah al-muslimuna ikhwatun amna atqiya mutanasiruna alal khair wal bir. Muslim satu dengan muslim lain itu saudara. Muslim satu dengan muslim yang lain itu betul-betul saudara. Maka harus saling memberikan pertolongan, mutanasirun, saling memberi pertolongan alal khair wal bir, atas kebaikan dan kemaslahatan. Ihtiqarul muslim amaratun lil kibri wal kibru syarrun kulluh. Merendahkan orang muslim itu tanda seseorang itu sombong. Orang kok merendahkan muslim lain, berarti dia itu terkena sifat sombong. Lah sifat sombong itu adalah jelek. Maka orang merendahkan orang lain adalah tanda kejelekan seseorang. Kemudian hurmatu malil muslim wa damuhu wa irduhu duna sababin syar'iyyin. Haram mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, mengalirkan darah orang lain, menurunkan martabat kehormatan orang lain tanpa sebab syar'i, tanpa yang dibenarkan oleh syariat. Mengambil harta orang lain dibenarkan syariat boleh. Apa berarti mengambil kok dibenarkan syariat? Minta. Minta itu kan terus mengambil, minta atau beli, ya, atau tukeran atau pinjam. Ini namanya mengambil hak orang lain tapi dibenarkan syariat. Kalau yang secara dolim tanpa dibenarkan syariat nggak boleh, ya, ngutel gitu ya, nyopet gitu, atau belidok atau apalah yang lain gitu ya, mengambil yang tanpa hak. Kalau bahasa keren sekarang ya korupsi, itu kan bahasa keren gitu ya. Nah, bahasa dulu kan ya itu ngutel, nyopet gitu. Ya, ini berarti tidak halal, haram. Begitu juga tentang darah, mengalirkan darah. Dengan jiwit koncone ngantek metu getahe nggih, utawa nyabet utawa napa yang tanpa dibenarkan syariat. Lah yang dibenarkan syariat mana? Banyak, ya. Suster atau dokter mengambil darahnya itu nyedot. Kan mengalirkan darah itu tapi dibenarkan syariat, wong orangnya ridho, ya. Donor itu diambil banyak loh, Pak. Banyak, bahkan setengah liter itu, ya. Tapi halal, nggak dosa, wong itu dibenarkan syariat gitu, ya. Apalagi yang lain, ya, misalnya membunuh, tapi membunuh yang dibenarkan syariat, kayak jadi al-guju motong orang yang terkena hukum mati kan, ya, mau tidak mau tetap disembelih, ya. Yang nyembelih ini nggak dosa gitu, ya, karena dibenarkan syariat. Atau operasi dan lain sebagainya. Wa irduhu, kemudian kehormatan orang muslim juga dijaga dan haram, ya, haram diambil kehormatannya tanpa sebab yang dibenarkan syariat, ya. Kehormatan kok bisa dibenarkan syariat gimana? Ada beberapa hal. Misalnya tentang ghibah yang dibenarkan ada 6 perkara, ya, karena sesuatu yang memang syariat membenarkan.
ada sedikit menyebut aib orang, tapi dibenarkan syariat. Karena kalau nggak menyebut aibnya, orang itu nggak tahu gitu. Misalnya contoh di satu tempat itu ada orang namanya sama. Misalnya jelas di Jangkli ini ada namanya sama Pak Hadi. 2 ya Pak, ada Pak Hadi, loro. Ada orang tanya, nuwun sewu badhe tanglet daleme Pak Hadi pundi kan? Pak Hadi tukang masak apa Pak Hadi napa kan menyebut jadinya ya. Masih ontong gitu. Tapi misalnya ada 2 nama itu ternyata yang satu itu pincang gitu ya, yang satu buta misalnya. Kan mesti nuwun sewu Pak A yang pincang atau yang buta, dalam rangka memberitahu kepada yang tanya. Ini menyebut kejelekannya tapi boleh gitu. Karena kan memberitahu gitu, nuwun sewu gitu kan. Tapi masih pakai bahasa nuwun sewu gitu ya. Iya, karena namanya sama kebetulan ya. Ini namanya seolah-olah menyebut kehormatan seseorang tapi dibenarkan syariat. Kalau nggak dibenarkan nggak boleh ya, nggak boleh. Taqwallahu tamna'u minadz-dzulmi wal kibri wal batar. Takwa kepada Allah itulah yang akan menyebabkan orang itu terhalang dari kedzaliman, terhalang dari sombong, takabur ya, terhalang dari merasa paling gagah dan seterusnya. Maka kita dengan takwa, maka kata Rasulullah takwa itu ada di sini. Kemudian hadis yang ke-235 juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru. Ini ada larangan banyak itu. Wala tahasadu, pertama tidak boleh kalian saling dengki mendengki. Wala tahasadu, tidak boleh atau jangan kalian saling mendengki. Mendengki itu hasud. Hasud itu tamanna zawalan nikmah. Ada 2. Hasud itu yang satu mengharap nikmat Allah yang ada pada saudara kita hilang. Itu namanya hasud. Misalnya seorang A itu punya nikmat apa gitu, terus moga-moga lah hilang kayak. Ya, ini mengharap hilangnya, berarti termasuk hasad. Itu ya tamanna zawalan nikmati alal muslim. Yang kedua, au syukruhu. Tidak mengharap, tapi ketika ada nikmat yang hilang dari teman yang muslim, kita merasa bangga, seneng gitu ya. Ada teman kita, sedulur kita, saudara kita muslim, misalnya kecelakaan atau hilang motornya atau hilang mobilnya, dengan senyum seneng malahan. Ini hasud itu, ini hasad itu. Lewang kancane musibah malah seneng itu ya. Ya, ini namanya hasud ya. Yang dalam hadis lain mengatakan al-hasdu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Dengan lain ngumpul ke bondo brono gawe omah, gawe gedong sungsun telu ya, iku ora cukup mung setahun 2 tahun, mungkin ya puluhan tahun, iso uga lawean tahun. Mosok dadi omah gede dilagar. Kita pirang jam Pak Adi. Tukoke bensin seliter mek rek siji kira-kira pirang jam teh. 1 jam habis. Lah begitu juga amalan baik yang kita kumpulkan dari kecil, dari muda, kita ngaji, kita baca Quran, kita sholat, kita umroh, kita haji, kita terek bengek, kok kita hasud, terbakar kebaikan itu. Tidak lama gitu. Kalau terbakar kan nggak lama toh. Ya kayak tadi gambarannya. Omah sing gawe ini pirang-pirang tahun, pemenah nyicil kok sithik gitu, lah dimodali bensin 1 liter gitu. Ya, hanya berapa jam. Itu hasud, dan hasud itu ada 2, mengharap hilangnya atau kalau ada yang hilang kita suka, bersyukur. Maka bahasa Jawa itu biasanya syukur kowe ya. Syukur itu sebetulnya kita seneng orang lain kena musibah, orang lain sakit seneng ya. Orang lain apa gitu ya, seneng gitu. Itu hasud. Nabi melarang wala tahasadu. Wala tanajasu, dan jangan kamu tanajus. Apa itu tanajus?
Kadang-kadang ini berlaku di dunia perdagangan ini tanajus itu. Tanajus itu menawar dagangannya orang dengan harga yang di atas pasaran tapi tidak untuk membeli. Aneh tak? Menawar dagangannya orang lebih dari harga pasaran tapi tidak untuk membeli. Untuk apa Jal? Satu bisa jadi yang dodol itu genorak payu gitu tak? Kan wong-wong sing do ngenyang liyane do ora wani. Misalnya di Pak Hadi ya dodolan gitu, dodol apa gitu. Misalnya dodolan harga umum misalnya ini 1.000 malah ditawar 1.500. 1.500 boleh nih Pak Hadi, mesti akeh itu eta. Tapi mbok sedikeke ngulat-ngulat ngosek yang lain kadung padha bubar. Akhirnya kan nggak jadi beli ta. Wah jebul kono dodole larang. Atau yang kedua kalau zaman dulu ada di daerah Jowar, itu zaman dulu itu ada orang jualan tapi bolone akeh rada ngenyang tinggi Pak, supaya orang lain itu ketipu supaya beli dengan harga tinggi. Nah dengan jual itu ayo itu Mas Fari ini harga sekian 1.500, terus yang bolo-bolo ini dituku bodoh kan orang gelem aku 3.000 wani ngono. Padahal biar dia keblondrok. Ini namanya tanajus, itu tidak boleh. Masya Allah sampai seperti itu dilarang oleh Rasul. Jangan tanajus, menawar harga orang lain yang berdagang lebih dari harga pasaran tapi tidak ingin membeli, tapi supaya dia tidak laku dagangannya atau supaya orang lain ketipu. Itu jenengannya apa kayak bahasa kita itu ada ngejloki rego apa piye, atau kadang nawar lebih murah ya, nawar lebih murah mergo supaya harganya pasarannya itu rusak, makanya nggak boleh, namanya tanajus. Atau sudah kedaden sama orang lain terus ditawar lebih mahal, itu ada loh Pak Adi lagi barangnya wis payu burung wis pesenane Pak Is kuwi ngono lha dituku piro Mbak Pak Is? 1.000 lah, aku wani 1.500 loh. Wani 1.500, wani aku ngono. Nah, terus dituku 1.500 ya. Sebetulnya kayak gitu hanya makan mata di pasar, sehingga besok jenengan ketika jual harus mahal dan orang lain enggak mau beli. Maka tidak diperbolehkan seperti itu. Sampai diatur oleh Islam. Wala tabaghadu, dan kalian jangan saling bermusuhan. Ya, kamu jangan saling bermusuhan, benci membenci sama dengan orang lain. Kadang-kadang kita kalau nggak sering diingatkan urusan nggak seberapa itu kadang-kadang kita saling membenci. Ya, si A sama si B nggak saling nanya, ya, jotaan. Hanya karena apa? Kadang-kadang karena perkara yang sangat sepele kadang itu ya. Jangan wala tabaghadu ya. Bahkan wala tadabaru. Jangan sampai kalian itu tadabaru, saling membelakangi. Saling membelakangi. Jadi misalnya panggonan wis sesek. Nah, padahal aku nek Pak Tomo ora cocok ngono to. Lah nek lungguh tak ungkur kayak ngono. Nah, pokoknya megah omong mbek Pak Tomo moh ngono. Ini enggak boleh kayak gitu ya. Ini larangan wala tadabaru. Ya kalau membelakangi dalam urusannya itu urusan memang tidak benci membenci nggak apa-apa. Misalnya lungguh walimah di kursi hadapnya sana semua, ya mesti yang depan belakangi yang belakang gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi membelakangi dalam rangka memang menghindar itu nggak boleh. Kemudian terusannya wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Kamu jangan menjual salah seorang di antara kalian atas pembelinya orang lain. Kalau tadi menawar lebih mahal, sekarang ada langganan orang tapi di blong, apa namanya? Ya, misalnya kita sudah punya langganan nyetori sesuatu misalnya ya di salah satu toko, misalnya di tokonya Pak Didik itu. Nah, tak setori sudah biasa langganan ini. Kacamata ini saya jual ke Pak Didik sebagai dia bakul 1.000 misalnya. Nah, terus Pak Hadi ngerti, wah kalau sate setor ngon Pak Didik, wah kira karuang jenengan boh ora ngerti juga kok coba ngendi didol Pak Didik rego 750.
meskipun jenengan rugi, jenengan ngobong duit, kan ada model kayak gitu. Ini nggak boleh. Padahal Pak Hadi ini mesti rugi nih. Adol 750 rugi kulake dhewe 900 ya. Nah, neng gen sik pasarane nggonku gen mati. Jadi kadang ada model dagang yang kayak gitu tuh ada. Ini nggak boleh. Nggak tahu kalau di dunia permasaan ada nggak kayak gitu Pak Hadi? Ya, Masya Allah. Mungkin di dunia perdagangan yang sifatnya besar itu kadang kayak begitu. Blong-blongan namanya. Kalau di kampung saya itu kan jual kayu, dunianya kan kayu tuh Pak Hadi. Yang store ke Jogja, ke Solo, kemana itu ada model kayak gitu. Di selundup belakang, oh kayak wong kayak adole ning kono regane piro, engko tak dolane luwih murah. Dole luwih murah kan mesti terus nggak mau beli yang itu. Nah, dia murah dulu 2 kali 3 kali, yang seterusnya ya harga biasa, hanya untuk ngebroke pasaran orang lain. Nah, ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Namanya nggak bagus, nggak sehat kayak gitu, nggak main sehat gitu ya, tidak boleh. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian itu hamba Allah yang saling bersaudara. Yang namanya saling bersaudara itu kan ya ora tegel uripe ya ora tegel patine. Nek tegel uripe ora tegel patine iku ya urung saudara jenengane. Apa meneh tegel uripe sak patine. Iya. Jadi saudara, ibadallahi ikhwanan. Kita tidak tega terhadap saudara kita. Ketika saudara kita lapar ya kita memberi, membagi ya. Ketika saudara kita butuh pertolongan ya kita menolong. Al muslim akhul muslim. Muslim satu adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh membuat zalim, mendoliminya meskipun sedikit. Mendolimi sedikit itu enggak boleh, apalagi banyak. Wala yahkiruhu, enggak boleh merendahkan. Enggak boleh merendahkan. Merendahkan itu ya merendahkan. Merendahkan dalam arti istilah, bukan merendahkan dalam arti harfiah. Nek merendahkan dalam arti harfiah ya rak apa-apa. Misalnya merendahkan dalam arti harfiah itu kan misalnya ada ditempatkan di bawah kan merendahkan namanya. Ibu-ibu ini merendahkan bapak-bapak, bapak-bapak ditaruh bawah, ibu-ibu di atas. Ini enggak apa-apa, harfiah itu gitu ya. Tapi yang dimaksud istilah yang membuat orang itu menjadi rendah, terhina di kalangan manusia. Wala yakhduluhu, ya, tidak boleh merendahkan dan tidak boleh menghinakan. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Rasulullah. Wa yusiru ila sadri salasa marrat, takwa itu di sini. Orang akan dihukumi takwa atau tidak itu tempatnya di sini. Bihasbi mri'in minasyar ayahkira akhahul muslim. Cukup seorang itu dihukumi jelek ketika orang itu merendahkan orang lain. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang muslim itu haram, terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya. Dalam hadis ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya adalah tahrimul hasdi, haramnya dengki. Saling dengki itu haram. Wa huwa sabitun bil kitabi was sunati wa ijma'il ummah. Haramnya hasud itu ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah dan ijma' para ulama. Maka kita nggak boleh saling dengki, suka kalau orang lain terkena musibah, atau mengharap semoga orang lain terkena musibah, atau mengharap ketika orang lain sedang proses kebaikan transaksi misalnya didoakan semoga rugi, raksido, bangkrut dan lain sebagainya. Itu namanya hasud. Waqad kana dzambu iblis alaihi laknatullah haitsu hasada Adam. Dosa terbesar yang pernah dilakukan oleh hamba Allah ya, itu adalah dosa iblis. Itu yang terbesar. Coba dosanya apa? Hasud. Dengki terhadap Nabi Adam. Lamma ra'ahu qad faqa 'alal malaikah. Ketika Nabi Adam itu makhluk yang datang belakangan, diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan melebihi para malaikat. Mungkin iblis yang merasa makhluk wis lawas kan, lah cah wingi sore ngungkuli aku kan gitu, biasanya kan kayak gitu ya. Cah wingi sore ngungkuli aku kayak piye gitu ya. Bi anna
bi anna khalaqahullahu biyadi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa asjadalahu malaikatahu, dan Allah menyuruh sujud para malaikat kepada Adam. Wa 'allamahu asma'an kulla syai'. Nabi mengajarkan Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam terhadap nama-nama yang ada di surga. Wa askanahu fi jiwarihi, dan Allah menempatkan Adam di sebelah Allah di surganya. Famazala yas'a fi ikhrajihi minal jannah, sehingga bagaimana usahanya, bagaimana makarnya, bagaimana usahanya agar Nabi Adam bisa keluar dari surga. Ternyata hasudnya iblis berhasil, yang kemudian Adam diusir oleh Allah dari surga. Ini hasud. Kemudian hasud yang lain adalah hasudnya orang Yahudi, ya. Wasfu markus fi nufusil yahud. Hasudnya orang Yahudi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 109 disebutkan, wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Orang-orang Yahudi itu bagaimana berusaha keras, berusaha semaksimal mungkin agar orang-orang mukmin itu keluar dari kemukminannya dan kembali kepada agama Yahudi. Apa alasannya? Hasadan min anfusihim. Min indi anfusihim, karena mereka hasad. Mereka tahu masuk Islam itu kenikmatan yang besar. Mereka tahu masuk ke dalam agama Rasulullah itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Maka mereka berusaha bagaimana agar mereka kembali menjadi kafir, karena dia hasad. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, karena dia tahu setelah dijelaskan tentang kebenaran, tentang hak, ya, bahwa masuk agamanya Nabi Muhammad adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Wa wada'ul umam, bahkan hasad itu termasuk penyakit umat. Alladzi idza fasha fi umatin au qaumin ahlakahum. Ketika itu tersebar ke seluruh umat manusia, maka akan menjadi hancur umat manusia itu. Jadi termasuk penyakit yang luar biasa. Hasad itu penyakit yang luar biasa. Kemudian faedah yang lain, tahrimu bai'in najsi. Tidak boleh kita bertransaksi najas, bertransaksi yang bersifat merugikan orang lain, apapun modelnya, entah nawar dengan harga tinggi atau nawar dengan harga rendah, yang bukan tujuan untuk membeli tapi bertujuan untuk merusak pasar. Ini namanya tanajus, ya. Itu tidak diperbolehkan. Al-hijru bainal muslimin alladzi yu'addi ila tadabur wa taqatu' haramun. Mendiamkan sesama saudara muslim yang akhirnya menimbulkan sebuah ketidakpedulian, itu nggak boleh. Aku gak ngomong sih Mas Didi, aku jengkel loh. Pokoknya kepethuk aku ya arek ngomong, ditakoni aku ya arep meneng wae. Yang akhirnya menimbulkan permusuhan, maka nggak boleh. Bahkan dibatasi oleh ulama fikih, hijr itu hanya 3 hari. Kalau kamu jengkel, hijr itu hanya 3 hari. Kalau lebih dari itu menjadi dosa besar, tidak diperbolehkan. Karena fa'innal muslimin ja'alahumullah ikhwah. Sesama muslim itu adalah saudara. Wal ikhwah yatahabbuna bainahum. Saudara itu saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, bukan saling mendiamkan. Wa qad haramallahu 'alal mu'minin ma yuqi'u bainahumul adawah wal baghdha. Karena haram bagi mukmin saling permusuhan, ya, saling benci-membenci. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kenapa sampai khamr, minuman keras dan judi itu diharamkan? Karena di dalam minuman keras dan judi itu akan menimbulkan permusuhan yang besar, dan itu yang dikehendaki syaitan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Akan melupakan zikir kepada Allah dan melupakan sholat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti? Ini disebabkan karena menjadikan permusuhan, maka permusuhan itu diharamkan. Maka Allah memberikan anugerah kepada hambanya yang saling bersaudara, saling cinta mencintai. Allah berfirman, wadhkuru nikmatallahi alaikum
Ingatlah wahai para sahabat, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idz kuntum a'daan, dulu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah menjalin hati kalian. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka kemudian kalian jadi saling bersaudara. Ini nikmat yang luar biasa. Maka alal bai' haramun, menjual jualan orang lain, ya, menjual jualan orang lain atau menawar harga yang lebih tinggi dari harta yang dijual orang lain adalah hukumnya haram. Dan ini banyak larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Al-bai' karmul khalqi indallahi bitaqwa. Kemuliaan seseorang itu adalah diukur dari ketakwaannya. Meskipun mungkin dalam urusan dunia dia dipandang rendah, ya, dalam urusan dunia dipandang tidak mulia, tapi karena dia bertakwa kepada Allah, maka ketakwaan itulah kemuliaan yang hakiki. Farubama man yuhkiruhun nas lidu fihi wa qilati hadhihi fid dunya. Mungkin orang akan merendahkan karena dunianya dikit, ya, karena hartanya sedikit, tapi wa a'dzam qadran indallah, tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ihtiqarul mu'min yu'addi ilal kibr wal kibr min a'dhami khisali syarr. Merendahkan orang mukmin adalah mendatangkan kepada kesombongan, dan kesombongan adalah suatu kejelekan yang sangat besar. Maka jangan sampai kemudian kita saring merendahkan kepada orang lain. La yahiqu isalul adza ilal muslim biwajhin minal wujuh min qaulin aw fi'lin aw ima'in bi ghairi haqqin. Enggak boleh merendahkan orang mukmin itu, baik itu dengan ucapan, ya, ataupun dengan perbuatan, atau dengan isyarat, kedep-kedep misalnya. Kadang ada orang itu mau menghina orang itu kan ini enggak boleh gitu, ya. Nah, atau kedep-kedep atau gimana gitu, ya. Nah, niatnya menghina itu nggak boleh gitu, ya. Nah, kita kedep-kedepan mata, ya. Saya dengan Pak Adil terus melirik sana. Nah, ini nggak boleh gitu, ya. Ya. Jadi dengan ucapan nggak boleh, dengan perbuatan nggak boleh, dengan isyarat juga boleh kalau dalam rangka merendahkan orang lain. Sudah maghrib belum, Pak Is? Sudah, ya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berdoa kepada Allah bagi orang yang memberikan buka puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendoakan yang masak. Karena ada yang sedekah, kalau nggak ada yang masak nggak mateng, ya. Nah, semoga diberi panjang umur dan sehat. Yang ketiga, yang menyajikan, ya, Pak Is dan teman-teman, ya, yang menyajikan. Kemudian yang selanjutnya juga yang menyantap buka bersama, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.